Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di video conference dengan pembahasan hakikat bahasa. Eh, Tengah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kinasih nanti sebagai moderator dan Bapak Henry selaku presenter yang akan menyampaikan materi tentang hakikat bahasa tersebut. Untuk itu nanti akan segera kita mulai webinar kali ini dalam kurang lebih dalam waktu 1 jam. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Kinasih untuk memimpin jalannya sharing diskusi kali ini, dan waktu diskusi sharing saya sampaikan ke Bu Kinasih. Saya persilahkan, monggo Ibu. Terima kasih Bapak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami di sharing pada sore hari ini dengan topik hakikat bahasa yang akan disampaikan oleh presenter yang tak kalah menariknya dengan tema kita sore ini adalah Bapak Henry, SPD, MPD dari SMKN 2 Pamekasan. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Pak, saya share screen ya. Bapak Henry dengan nama lengkap Henry Budiman SPD, sarjana pendidikan, dipanggil Bapak Henry beralam nomor 45 Pamekasan. Dapat dihubungi di nomor HP 082233446733. Bisa dihubungi di surat elektronik h3ndr3y@gmail.com. Beragama Islam, lahir di Pamekasan 20 Desember 1979. Saat ini beliau mengajar atau sebagai guru di SMKN 2 Pamekasan. Riwayat pendidikan beliau adalah 1985 sampai 1991 adalah siswa SDN Cermak 1 Pamekasan, sedangkan 91 sampai 94 beliau menamatkan SMP di SMPN 1 Pamekasan. Berlanjut ke SMAN 1 Pamekasan di tahun 1994 sampai 1997 dengan jurusan IPS. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Madura, lulus 2003, pendidikan bahasa Indonesia. Pengalaman bekerja 2004 hingga 2007 sebagai guru MA Darul Ulum Pamekasan, sedangkan 2007 hingga sekarang adalah guru SMKN 2 Pamekasan. Kemudian kurikulum beliau. Sekarang kita lanjutkan ke pemaparan materi dari Bapak Henry. Sebelumnya hakikat bahasa ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Kita sharingkan untuk kita diskusikan pada sore hari ini bahwa hakikat bahasa itu adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Jadi intinya sebuah bahasa. Lalu apa sih hakikat bahasa itu sendiri? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Henry. Kepada Bapak Henry kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Kinasih
Wijanti dari Probolinggo. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertemu melalui virtual karena keterbatasan kita akibat adanya pandemi. Tentu ini tidak mengurangi semangat kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan ya. Pun kita di sini sifatnya sharing saja, nanti bisa saling tukar informasi karena berbicara bahasa tentunya tidak ada yang absolut. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hakikat bahasa ya. Di depannya nanti lebih lengkap. Nah, jadi bukan hanya hakikat saja, tetapi saya lengkapi dengan fungsi bahasa, hakikat dan fungsi bahasa. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Belum Bapak, kalau punya saya masih loading kan? Mau mulai, sudah mulai. Sudah bisa terlihat materi saya hari ini? Belum Bapak. Masih belum? Belum. Nggak lupa lagi. Sudah Pak, sekarang Pak. Sudah. Nampak? Ayo. Oke, baik. Hari ini kita akan sharing berkaitan dengan hakikat dan fungsi bahasa. Itu bahasa adalah bukan hal yang tabu bagi kita karena sejak kecil ini adalah makanan santapan kita sehari-hari ya. Mulai kita kecil, belajar bahasa sampai sekarang. Apa itu bahasa? Di sini ada dua klasifikasi pengelompokan untuk memahami bahasa. Pertama dari segi sarana, kemudian dari bentuk dasar bicara. Dari segi sarana, bahasa itu adalah digunakan oleh makhluk sosial, artinya di sini oleh manusia. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bahasa untuk berinteraksi, dalam artian berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan eksistensinya supaya dia sebagai personal bisa diakui oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dari bentuk dasar ujaran, bahasa itu adalah suatu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Artinya hanya manusialah yang memiliki bahasa. Yang selain manusia itu bukan dikategorikan sebagai bahasa. Jadi misalnya kalau kita sering mendengar macam burung, burung beo pandai sekali menirukan bahasa manusia. Tetapi di dalamnya tidak serta-merta bisa kita menyebutnya dengan istilah bahasa. Bahasa menurut Keraf, yaitu bunyi. Yang dimaksudkan adalah getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Jadi getaran yang bersifat fisik dalam artian di sini getaran yang mengacu pada alat ucap manusia ya, yang merangsang alat pendengaran manusia, yaitu berkaitan dengan telinga. Kemudian yang kedua adalah makna. Di dalam bahasa ada makna, yaitu Bapak Ibu, dalam hal ini dikategorikan sebagai bahasa, tidak serta-merta hanya sebatas huruf ya, ejaan yang kita pahami. Namun di luar dari itu semua ada bunyi-bunyi lain yang memang arti dalam kamus, tetapi dia memiliki makna secara kontekstual. Maka itu tetap kita kategorikan sebagai bahasa.
bahasa itu adalah semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Itu adalah definisi dari bahasa. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat dari bahasa. Ya, ini ada 5 sifat dari bahasa. Yang pertama adalah bersifat sistematik, manasuka, manusiawi, bersifat ujar, dan komunikatif. Apa itu sistematik? Bahasa bersifat sistematik maksudnya bahwa bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Dalam hal ini, dia diatur oleh sistem. Jadi kita tidak serta-merta semau kita sendiri mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa ada kesepakatan antara penuturnya atau dengan pendengar. Kemudian yang kedua bersifat manasuka. Bahasa di sini memiliki unsur-unsur yang dipilih secara acak tanpa dasar. Misalnya kata batu itu ada B, A, T, U. Itu bisa saja itu diacak sedemikian rupa. Jadi tuba misalkan. Semau penggunanya saja menggunakan simbol-simbol atau mengeluarkan bunyi yang nantinya bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Yang ketiga bersifat ujar. Bahwa bahasa di sini adalah ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah puisi. Terus yang selanjutnya bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi itu bahwa bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Saya katakan tadi bahwa selain manusia itu dalam hal artian manusia yang sadar ya. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengar orang parah itu bukan manusia yang sebenarnya, ya, bukan manusiawi karena sifat kemanusiaannya sudah berkurang. Maka kalau kita melihat atau mendengar orang parah itu sedang berbicara, kita identikan dengan orang yang kurang lengkap akalnya. Kemudian yang terakhir bersifat komunikatif, yaitu bahwa alat komunikasi atau alat perhubungan antara anggota masyarakat, jadi untuk menjalin komunikasi dengan pihak lain. Fungsi bahasa menurut Halide di sini ada instrumental, yaitu digunakan untuk memperoleh sesuatu. Jadi ketika ingin mendapatkan suatu hal, maka kita harus menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua bersifat berfungsi sebagai regulator, yaitu untuk mengendalikan perilaku orang lain. Jadi kalau misalkan kita menjadi guru misalkan, kita harus menggunakan bahasa untuk mengendalikan perilaku siswa kita di kelas. Yang ketiga bersifat berfungsi sebagai instruksional. Dalam artian di sini berinteraksi dengan orang lain. Dan keempat di sini fungsi bahasa sebagai personal, yaitu ini bukan yang perlu diralat, bukan berinteraksi dengan orang lain ya, tapi menunjukkan karakter kita. Jadi bahwa bahasa itu setiap orang punya ciri khas. Jadi misalkan kalau kita sedang berada di halaman atau di teras sekolah, kemudian ada suara guru yang sedang mengajar, biasanya kita akan tahu dengan persis, oh itu ternyata guru si A, ini guru si B, dengan bahasa yang digunakan. Atau mungkin ketika membaca surat misalkan, jadi seorang guru dia akan memahami, oh ini tulisan murid si A, ini tulisan murid si B, itu kalau dalam bentuk tulisan ya, dengan penggunaan diksi yang digunakan. Dan yang terakhir di sini bersifat heuristik, yaitu belajar untuk menemukan sesuatu. Jadi bahasa itu digunakan untuk belajar dalam tujuan untuk menemukan suatu hal, misalkan untuk penelitian dan lain-lain. Terus bersifat berfungsi sebagai imajinatif, yaitu untuk menciptakan dunia imajinasi. Kita mengimajinasikan keinginan kita untuk apa yang kita inginkan, tentunya dengan menggunakan bahasa. Dan selanjutnya fungsi bahasa yaitu bersifat representasional, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai kepentingan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa resmi
kenegaraan. Artinya di mana sebagai warga negara Indonesia kita harus menggunakan ragam resmi bahasa Indonesia ketika acara kenegaraan, misalkan jatuh presiden, acara sidang paripurna atau rapat di kantor. Yang kedua adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi kalau sebagai guru ini wajib hukumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Meskipun materi pelajarannya bahasa daerah misalnya, tapi di awal pelajaran untuk mengantarkan, memperkenalkan capaian pembelajarannya tentu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Ya, misalkan ketika mengajukan proyek, proposal itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini digunakan untuk penelitian dan lain-lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia juga dimiliki oleh memiliki juga sebagai bahasa baku di sini, yaitu sebagai pemersatu, kemudian sebagai pemberi kekhasan dan sebagai penambah kewibawaan serta sebagai perangkat acuan. Sebagai bahasa pemersatu di sini bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian sebagai pemberi kekhasan, jadi membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Orang Indonesia harus bangga dengan bahasa Indonesianya. Mana-mana harusnya ketika bertemu sama orang Indonesia tidak serta-merta yang sedang bertemu di luar negeri lantas menggunakan bahasa luar negeri, tidak seperti itu. Kemudian untuk penambah kewibawaan, penggunaan bahasa baku akan menambah kewibawaan atau prestige. Ya. Dan yang terakhir di situ sebagai kerangka acuan, dalam artian di sini bahwa bahasa baku merupakan kerangka acuan untuk pemakaian bahasa. Jadi kita punya patokan bagaimana bahasa yang baku yang bisa kita gunakan untuk acara-acara yang bersifat resmi. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi saya. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan atau mau sharing, silakan, karena bahasa itu bersifat arbitrer ya. Jadi bisa saja beda pemahaman nanti. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Henry, menarik sekali penjelasannya atas tema sore hari ini, yaitu hakikat bahasa. Sepertinya di kolom chat masih belum ada pertanyaan, namun boleh ya saya bertanya sendiri Bapak, meskipun sebagai moderator. Boleh ya Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Tadi Bapak sempat menyebutkan makna kontekstual ya Bapak ya. Saya ingin tahu hubungan antara makna kontekstual dengan hakikat bahasa. Kemudian juga selain makna kontekstual juga ada beberapa makna dalam bahasa itu, atau makna kata. Ada kontekstual, kalau tidak salah apa lagi ya, saya lupa. Bisa dijelaskan Bapak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi berbicara makna tentunya kita kelompokkan dua pemaknaan dalam bahasa, yaitu makna tekstual dan makna kontekstual. Jadi makna tekstual itu adalah makna yang sesuai dengan kata yang sebenarnya, ucapan kita yang sebenarnya. Misalkan di siang hari ketika kita mengajar di kelas misalkan, tentu cuaca di situ sangat panas. Nah, kita mengatakan hal itu panas kepada siswa, tentunya siswa memahami secara tekstual ya. Namun secara kontekstual, nah, ketika kita mengucapkan kata panas, di mana di situ terjadi perdebatan sengit antara si A dengan si B, siswa kita. Ini kenapa ya si A
A dengan si B kok panas sekali. Jadi kata panas itu sudah bermakna kontekstual. Tentu tidak semua orang akan bisa memahami makna kontekstual ini, karena hanya orang yang mengerti latar belakang saja yang bisa memaknai makna kontekstual itu. Itu berkaitan dengan bahasa ya. Jadi apapun itu, selama kita saling memahami latar belakangnya, kita boleh saja menggunakan bahasa diksi yang memiliki makna kontekstual ya, sehingga apa yang kita bicarakan bisa dipahami oleh kawan bicara kita. Namun ketika orang itu tidak mengetahui atau tidak memahami latar belakang apa yang kita bicarakan, maka itulah kita harus menggunakan bahasa yang menggunakan makna tekstualnya. Supaya apa? Supaya komunikasinya bisa terus berjalan dengan baik. Jadi itu pemahaman saya berkaitan dengan kontekstual penggunaan hakikat bahasa ya, dengan makna kontekstual itu. Saya kira sudah terjawab ya. Ya, ya. Jawaban yang sungguh menenangkan hati, karena selama ini saya masih belum paham antara kontekstual dan tekstual itu. Tetapi dengan jawaban Pak Hendri, saya begitu berubah 180 derajat, yang awalnya tidak paham jadi paham. Terima kasih Pak Hendri. Sambil pertanyaan yang lain mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jika tidak ada, bisa kita simpulkan pertemuan kita hari ini atau sore ini tentang hakikat bahasa, bahwa sesungguhnya bahasa itu mempunyai intisari atau dasar, bisa berupa bunyi, namun spesifiknya terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan bunyi tersebut bisa juga disebut dengan fonem. Nah, sekian dari saya. Bisa saya kembalikan kepada host hari ini, Bapak Aftoni. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Kinasih selaku moderator ya yang membantu diskusi pada sore kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Hendri selaku pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat mendalam pada kesempatan kali ini. Baiklah, alhamdulillah kita telah melalui kegiatan video conference sharing tentang hakikat bahasa pada sore hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, dan kita telah di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang telah saya sampaikan. Demikian video conference pada sore hari ini. Kita kalau bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.